Episode 136, Lega. Lalu apa alasan kamu melamar anak saya mendadak seperti ini? Bukankah kalian baru menyatakan cinta 2 hari yang lalu? Tanya Papa Rizka masih belum melunak. Apa Anda tidak takut jika putri Anda tidak lagi perawan jika saya pacar terlalu lama? Tanya Rai menyerang Papa Rizka. Kamu yang sopan ya, hardik Papa. Yang sopan? Kesopanan seperti apa yang Anda minta Tuan? Apa saya harus menyembah untuk mendapatkan restu Anda? Jikapun saya mau hari ini juga, saya bisa menikahi anak Anda dan mendapatkan buku nikah resmi tanpa restu Anda. Namun saya menghargai Rizka karena ia masih memiliki orang tua dan saya juga. Untuk itulah saya jauh-jauh datang kemari dengan niat hati yang baik melamar putri Bapak untuk menjadi istri saya. Apa seperti ini sambutan Anda Tuan yang terhormat? Sarkas Rai yang sudah sangat tidak suka dengan sikap Papa Rizka yang terlalu berlebihan. Saya permisi tante semuanya, ucap Rai beranjak dari sana. Kakak mau kemana? Cegah Rizka yang sudah menangis. Rai hanya terdiam sembari menguasai emosinya. Ia menatap Rizka lembut lalu mengusap kepala gadis manis itu. Kamu tahu bagaimana saya kan Rizka? Saya hanya butuh istirahat dan kamu juga harus beristirahat, ucap Rai lembut. Kak, diri Rizka menahan dirinya agar tidak sampai melewati batas di hadapan kedua orang tuanya. Duduk lagi ya, sambungnya dengan lembut. Rai menatap tajam Papa Rizka. Sungguh jika ia tidak mengingat laki-laki parubaya itu adalah calon mertuanya, mungkin sudah ia tebas kepalanya sedari tadi. Riz, aku mohon kak. Mata bening Rizka menyeratkan permohonan. Baiklah. Rai pasrah, ia kembali duduk sambil meredam emosi dengan menatap Rizka yang tengah tersenyum lembut ke arahnya. Perdebatan demi perdebatan berlangsung sengit. Rai sangat berusaha untuk menahan emosinya agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Sungguh ia ingin membunuh laki-laki yang ada di depannya saat ini. Baiklah, saya merestui kalian, ucap Papa Rizka dan beranjak dari sana. Dek, jantung Irfan seolah berhenti berdetak mendengarkan perkataan dari pria parubaya yang sudah membuat emosinya membuncah. Bukan hanya Rai, semua orang bahkan juga terdiam mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Benarkah lamaran saya diterima? Apa perdebatan tadi hanya untuk mengujiku? Sial, bisa-bisanya saya terpancing emosi karena dipermainkan seperti ini. Apa ini yang sering dirasakan oleh Tuan Irfan terhadap Fajira? Saya merasa berdosa kepada Anda Tuan. Batin Rai berdialog. Ayah merestui kita? Pekik Rizka setelah sadar dari keterkejutannya. Rai hanya tersenyum tipis sambil menatap wanita pujaannya. Semakin lama, senyum itu semakin merekah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaan yang tengah melanda hatinya. Bak kebun bunga yang sangat indah dipandang dan sangat menyejukkan. Begitulah suasana hati Rai dan Rizka saat ini. Kita akan menikah, Bi. Pekik Rizka senang dengan air mata bahagia yang luruh begitu saja tanpa ia tahan. Iya sayang. Rai tersenyum lega. Ia menatap haru gadis yang sangat ia cintai itu. Tante, minggu depan jika tidak ada halangan, saya akan membawa keluarga saya untuk datang melamar Rizka, putri cantik tante. Saya harap tante juga merestui kami. Ucap Rai begitu sopan dan terdengar lembut. Iya nak, mama merestui hubungan kalian. Tolong jaga anak mama yang manja ini, dia masih sangat kekanak-kanakan. Semoga hubungan kalian nanti selalu diberikan kelancaran dan kemudahan hingga kapanpun. Ucap Mama Rizka berkaca-kaca. Dan tolong jangan panggil tante, karena sebentar lagi kamu akan menjadi anak mama juga, sambungnya. Baik, Ma. Terima kasih banyak atas doanya. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi saya hanya bisa memastikan jika anak mama bahagia hidup bersama saya, ucap Rai tulus dan membuat senyum Rizka semakin mengembang. Dret, dret, ponsel Rai berdering. Ia segera beranjak dari kasur hotel yang ia sewa hingga hari Minggu besok dan melihat siapa yang tengah menelponnya malam-malam begini. Tuan Irfan, batin Rai mengernyit dan segera mengangkat panggilan itu. Halo Rai, sapa Irfan di balik telepon. Iya, halo Tuan, apa kabar? Anda selama saya tinggalkan? Ucap Rai tergelak. Saya baik, sangat baik. Bagaimana hasilnya? Kapan kalian akan menikah? Atau kamu malah diusir oleh orang tua Rizka? Hahaha, ucap Irfan juga ikut tergelak. Sekarang belum bisa menentukan harinya Tuan. Sepertinya minggu depan Anda juga akan berkunjung ke sini dan melamar Rizka untuk saya. Minggu depan? Boleh, kita akan ke sana. Itu tergantung dengan kamu bagaimana caranya agar semua jadwal bisa berjalan dengan baik.
Tentu kita tidak bisa langsung pulang pergi. Kasihan anak dan istri saya. Cepatlah pulang dan kita bicarakan di sini. Jangan lupa jemput ibumu sebelum minggu depan, ucap Irfan. Terima kasih, ucap Rai berkaca-kaca. Sungguh jika bukan karena mereka yang membukakan jalan, ia tidak akan bisa melangkah sejauh ini. Atau untuk menyatakan cintanya saja ia tidak akan pernah mampu. Sudahlah kamu laki-laki jangan menangis, ucap Irfan yang juga terdengar serak. Anda juga sering menangis jika Anda lupa, ejek Rai. Hei dasar kurang ajar. Mereka tergelak, Rai segera menceritakan apa yang ia alami hari ini, dan hal itu sukses membuat Irfan kembali tertawa sangat besar bahkan sampai tersedak. Bisa-bisanya asisten pribadi yang terkenal arogan dan dingin itu dengan mudah terpancing dan emosi hanya karena satu orang laki-laki yang disebut dengan papa mertua. Hingga malam merayap membawa kebahagiaan bagi dua insan yang tegani babuk asmara itu. Rai terpejam dengan hati yang berbunga-bunga. Sudah lama rasanya ia tidak merasakan kebahagiaan yang setara dengan perasaannya saat ini. Gimana sayang? Apakah Rai berhasil? Tanya Fajira yang sudah tidak sabar mendengar cerita suaminya. Berhasil sayang? Ya, walaupun harus melewati perdebatan yang panjang. Gelak Irfan. Maksudnya? Tanya Fajira bingung. Besok kamu telepon Rizka saja ya, yuk kita istirahat sayang. Ajak Irfan. Ia memeluk Fajira dari belakang sambil mengusap perut buncit istrinya. Perlahan tapi pasti tangan nakal itu bergerak sesuka hatinya, hingga di sana, hinggap di sana sini, sehingga membuat Fajira yang baru saja terlelap menjadi kesal.